Bahasa surga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI, murid-murid sekolah Bunda dimanapun berada. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan menyempurnakan pendidikan. Kalau kemarin, pekan lalu kita membahas tentang menyempurnakan pendidikan dari secara umum, belum ngomong target, belum ngomong thread-nya, belum ngomong tahapan-tahapan dan seterusnya. Dan alhamdulillah malam hari ini bersama kita Coach Ruli Renata. Ladies and gentlemen from the outer space. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kirain lagi di Jadi ini NASA apa terus gimana? terang saya jujur ini lagi di jalan saat, jadi biar Oh alah. tadi daripada nggak kekejar, sepertinya mau pulang nggak kekejar, jadi akhirnya udah berhenti dulu, terus biar ini masih pakai jaket. Anu, Anak jalanan apa anak ini besar di jalan apa ini? Baik, Zat, kita kemarin kita detail tentang kita ingin melihat secara utuh. Ada beberapa bahas target, kalau ada achievement, belum lagi kita bicara kendala-kendala yang terjadi. Karena kalau kita lihat ini kan bukan masalah mendidik anak saja, tetapi mendidik anak, mendidik bapak, mendidik ibu ini kan harus inline kan, Hasan? Harus ngelarang anaknya main gadget, bapak ibunya pegang gadget. Nggak fair banget. Atau kalau memang mau dibikin screen time, boleh berapa lama? Yang ideal itu. Tentu berjenjang seperti yang antum waktu itu bedah, Hasan. Kalau mau kalah begini, kalau mau mayis begini, maka setiap tahapan punya apa namanya, kondisi yang berbeda. Ya betul. Nah itu yang malam ini kita bisa pretelin mulai dari target dulu, Ustaz. Jadi menyempurnakan pendidikan ini bukan permasalahan harus di pesantren atau tidak, harus apa namanya homeschooling atau tidak, harus sekolah negeri atau tidak. Itu kan bagian yang kemudian yang menjadi basic adalah kita harus menanamkan agama kepada mereka secara basic kan, Ustaz? Karena kalau tidak nanti kita ketemu sama surah Abasa ayat yang ke-34 sampai 37 itu ngeri banget, bisa saling apa menjadikan keluarga jadi muflis itu kan. Gimana tuh, Ustaz? Sementara kita ngomong target dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kesempatan tanggal 18 Rajab, 19 Rajab berarti hari ini. Kita kurang 40 sekian hari lagi, Ustaz ya. Baik. Benar ya, 40 sekian hari lagi kita masuk bulan Ramadan, insya Allah. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menyampaikan salim Ramadan. Tadi menarik ketika kita bicara target saat hari ini. Kadang-kadang kalau bicara target ini kan kita jadinya jatuhnya ya, saya bilang jatuhnya seringkali kita pada target yang sifatnya kuantitatif, target yang sifatnya duniawi, yang tangible. Tapi ada target yang tidak tangible, tapi bahkan itu sangat penting sekali terkait dengan keimanan. Ini yang nggak pernah kita omongin sebenarnya. Ingin seberiman apa sih anak kita? Nah ini kan
Sama dengan ketika nanti jatuhnya ketika beberapa kalau di kami yang memang di tahfidz gitu ya. Seringkali orang targetnya adalah hafalannya. Ustaz nanya ke tempat saya gitu. Di sini anak saya bisa hafal 30 juz berapa tahun? Ustaz, kalau masuk pesantren ini nanti dia bisa bisa bahasa Arab atau enggak? Ini Jadi lebih seringkali lebih ke pencapaian ya. ya. Iya, kalau bisa bicarakan itu juga bentuk target ya. Itu bentuk target Hmm. juga. Nah, Hmm. sebenarnya kan Hmm. ini Hmm. sama dengan nanti eh, kita ya kalau mungkin dulu Ustaz Dodi pernah disabet sama belut karena ada target tidak tercapai. Targetnya adalah 2 tahun sudah jalan, Ya. tapi qadarullah ternyata belum jalan. Hmm. Disabetlah sama belut, Kasih. ya kan? Ini yang sebenarnya sering kali terjadi di kita hari ini bahwa kita hari ini dalam pendidikan ini lebih fokus pada targetnya. Oke. Padahal pendidikan itu bicara tentang proses. Target itu sesuatu yang sebenarnya boleh nggak salah ya nggak salah, tetapi jangan sampai itu yang dijadikan dikejar karena itu ketika itu dikejar menjadikan apa yang terjadi seringkali ini menjadikan banyak hal tidak baik karena akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya menjadikan kita abai terhadap sebuah proses yang baik. Hmm. Ini Akhirnya cuman hafal doang tapi akhlak hancur. betul. Ya, 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 Betapa ya, banyak ya, ya. akhirnya itu terjadi hari ini gitu kan. Nah, Iya, iya. berarti apa? Berarti di proses ini, nah, ya sama dengan saya kapan ya tadi pagi atau gimana? Tidak salah itu ada salah satu lembaga pendidikan yang punya moto bicara dengan saya, beliau punya moto sukses lebih cepat. Wow. Kan luar biasa sekali kan, Sat. Kalau dengar Iya. itu kan, wow, Akselerasi nih. wow gitu kan, Masya Allah ini model kayak apa lagi, makanan kayak apa lagi ini gitu kan, mikirnya begitu kan. Nah, tapi akhirnya saya bilang sukses lebih cepat. Sebentar, ini maksudnya apa? Karena hari ini ketika kita ngomong kesuksesan itu di otak kita, nah kembali di otak kita akan berarti duitnya akeh, Ya. dapat kerja, duit Oke. usaha. Nah Ya. ini yang sebenarnya hari ini terjadi di kita. Kalau kita bicara target, hati-hati di sini. Oke. Bahkan mungkin jangan sampai ternyata kita pun yang sudah lama ngaji, yang sudah ngaji lama, yang sudah sering ngaji, lagi setiap minggu kita dengerin kajian ayah bunda kita, Ya. apa namanya, ikut di sini walaupun nggak dengerin yang ngomong tetap bapak-bapak dua ini doang gitu kan. Nah itu ternyata juga sama. Ini yang perlu kita coba. Oke, saya mau masukin anak ke sana. Apa sih sebenarnya? Jangan-jangan keimanan itu nggak pernah kita sampaikan. Padahal apa? Yang kita ucapkan itu adalah apa yang kita rasakan. Sekolah yang api yang gimana sih bangunannya api? Berarti kita memang kita carinya itu. Ya. Makanya Ya. kita Ya. perlu metani dan perlu ngoco bahwa jangan-jangan selama ini saya masih ini ya. Nah, ini perlu menurut saya hari ini perlu kita coba. Sebenarnya target kita kalau tadi ya saya memaknai target itu seperti itu. Mungkin juga nanti Oke. perspektif Ustaz seperti apa? Monggo. Seperti Siap. itu, Ustaz. Baik. Jadi sekarang banyak yang stagesnya adalah pencapaian-pencapaian ya. Padahal Ya, sebetulnya penanaman nilai iman itu jauh lebih berat bobotnya karena bicara non sewu kalau saya bicara sukses itu bukan stages, dia bukan destinasi. ya, Sukses itu sebuah proses. ya, Kapan disebut seseorang itu sukses? Ketika dia diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itu sukses. Gitu. Sehingga nggak tahu ya, kalau saya nun saya mohon maaf sekali kepada semua jamaah di sini mungkin kecewa sama saya. Saya memang orang yang tidak terlalu mendewa-dewakan atau mengagung-agungkan pendidikan. ya, Selama orang itu mau belajar, memahami hal baru, ya, membaca lebih banyak buku, mengenal lebih banyak persoalan, memahami berbagai hikmah, maka dia sejatinya lebih lebih terampil dalam berpikir sehingga dia punya kecepatan penyelesaian masalah yang hakikatnya adalah mengembalikan segala urusan itu kepada Allah gitu ya. ya, Saya pernah
pernah dicetus dengan Mas Dito. Waktu itu saya masih baru awal-awal masuk Jakarta tahun Tito 8. Sumarsono atau Tito siapa ini? Bukan. Dito. Mas Dito siapa ya? Saya lupa. Pokoknya beliau tinggal di Jalan Cilamaya situ, Tanah Abang 2. Oke. Pertama saya masuk Jakarta itu kan tahun 87. Tahun 87. Saya tinggal sama Pak D di situ, terus saya sering main dengan orang-orang di sekitar situ. Nah, saya bilang, saya cuma lulusan SMA, Mas. Dipegang pundak saya. Iya. Anda boleh cuma lulus SMA, tapi coba baca buku lebih banyak. Baca buku lebih banyak itu membuat pemahaman Anda jauh lebih banyak, bahkan dari tingkat sarjana sekalipun. Iya. Kalau yang dibaca itu adalah bacaannya orang-orang S2, Anda akan setara dengan orang S2. Anda akan nyambung dengan omongan itu. Nah, sejak itu kayak saya burn out gitu, kayak, Iya. iya ya, gitu. Itu akhirnya mungkin aneh teman-teman nari saya itu ngelihat saya nari, latihan nari, masuk ke Dufan itu, tapi bawanya buku cost accounting, gitu. Baca aja, Nggak ada baca sambungannya pada ngerti, itu saat ya. gak ada hubungannya. Orang-orang yang lain kan bacanya Asif, Asri, Iya. terus apa namanya, Moulin Rouge yang dari Prancis, Iya. Broadway apa, pokoknya showbiz gitu ya. Saya enggak. Saya bacanya malah itu cost accounting. Kadang-kadang bawa ensiklopedi, kadang-kadang. Jadi orang kodarolannya gini. Saya waktu di Dufan itu 2 tahun awal saya tidak diperkenankan untuk menari. Mhm. Jadi waktu itu show-nya kayak kabaret-kabaret di Broadway. Oke. Modelnya ada penyanyi, terus ada penari latar. Iya. Nah, yang lip sync-nya paling kuat itu ditetapkan saya. Jadi saya nggak boleh nari. Saya harus jadi Ah, impersonator. oke. Mau jadi Julio Iglesias, mau jadi Anton Williams, mau Hmm. jadi Rocco, mau jadi siapapun gitu, penyanyi-penyanyi zaman dulu yang saya kenal dari plat piringan hitamnya Ibu Iya. Layarham gitu ya. Iya. Itu ya saya nyaman karena sudah sering dengerin itu, jadi saya nyanyi berusaha untuk nyamain tone-nya, Hmm. nyamain tone-nya. Dan saya peniru suara memang. Jadi kadang-kadang eh, ada hal yang kadang-kadang kalau saya pas latihan itu ngemat sama lagu, saya kadang-kadang nyanyiin, Iya. betul-betul nyanyiin. I'm singing in the rain. Itu nadanya agak tinggi dari suara saya, agak lebih soprano. Tapi saya dapat begitu di setel, loh, kok kayak dia yang nyanyi gitu. Hmm. Hmm. Akhirnya sama si dulu tuh koreografernya Paulus Kasman, saya diminta 2 tahun itu betul-betul ya saya nggak nggak nari. Iya. Saya cuma jadi penyanyinya, terus saya cuma latihan sebentar hanya untuk urusan kalau penyanyinya kan nggak harus ikutin plek keteplek dari mulai sekian Iya. kali 8 harus sama terus kan, saya bisa improve dan seterusnya gitu, dan itu menguntungkan saya karena banyak istirahatnya. Yang lain Iya. latihan, nah saya baca itu. Nah kesempatan itu yang membuat saya jadi makin makin banyak banyak baca. Nah Iya. saya lihat memang betul baca ensiklopedi, banyak ensiklopedi. Saya khatam ensiklopedi Americana, Britannica, ensiklopedi flora fauna, eh, banyak juga Ustaz. Jadi nggak berasa tiba-tiba karena memang banyak nganggur karena nggak latihan nari, yang lain latihan saya enggak gitu. Akhirnya ya selama 2 tahun itu, nah setelah konsep eh, pertunjukannya berubah, baru saya apa namanya ngejar tarian itu. Iya. Jadi ada untungnya saya mendapatkan peran sebagai apa partner utama gitu, dan Iya. itu banyak banyak apa namanya banyak play kan, kalau satu medley itu kan Iya. bisa bisa satu pertunjukan 12 pertunjukan itu bisa saya bisa 5 bisa 6 eh, penyanyi yang bawain itu gitu, cuman ganti kostum sama ganti aksesoris saja gitu. Jadi Hmm. ya pada masa itu saya betul-betul mampir ke tempatnya teman yang punya buku anu, saya sobo sobo tonggo membuat mereka menjadi kenal baik dengan saya, dan saya betul-betul
eh, menikmati itu. Ngerti nggak ngerti pokoknya baca. Saya ingat betul Mas Dito bilang begitu tuh, ngerti nggak ngerti baca aja. Dan alhamdulillahnya ketika saya ngobrol begini, ketika itu tiba-tiba kayak ada lompatan aja Ustaz. Teng ini, oh Ya, teng ini, wah itu jadi alhamdulillah. Kalau coba kalau saya nggak senang baca dulu, ih. Kalau minim literasi saya mungkin nggak nyinyir ini mulut saya, Ustaz. oke. Oke. Nah, ada hikmah, Seth. Tadi hikmah yang dari jenengan sampaikan tadi, hikmahnya apa? Berarti kan curiosity-nya harus dibangun. Ya, Nah, ini kan di sini titik ini yang kadang-kadang hari ini kalau kita ngomong target, kita ngomong targetnya gede, tapi curiosity-nya dihilangkan. hmm, Ini yang jadi masalah pertama. Kedua, karena kalau saya bilang curiosity, keingintahuan orang itu tinggi, dia akan ngejar. ya, Di sisi lain, ada yang kedua lagi, kita itu peniru. hmm, Jenengan sampaikan tadi, saya itu niru lagu, ya misalkan tadi ya Julio ya, Iglesias, ya, misalkan. Nah, kita semua itu peniru. Dan anak-anak itu yang ditiru adalah yang paling dekat dan yang paling mereka ya, percaya. ya, Apa ya. itu adalah Itu orang tuanya. terjadi pada kondisi ketika saya main sama si Zain. Terus, Nah, ini yang jadi sebenarnya terjadi di kita hari ini, saya bilang. Jadi nanti kalau bicara target, kemudian how-nya kadang-kadang nggak nyambung. Belum lagi why-nya kagak nyambung hmm, lagi. Ini kadang-kadang jadi gini. Ini mau gimana ya? Saya bilang ini mau gimana ini? Jadi antara targetnya ini targetnya ini, why-nya juga nggak dapet, how-nya juga nggak nyambung. Akhirnya ya, wacak-wacakan. Kemudian dengan sangat luar biasa akhirnya tadi semuanya disalahkan. oke. Kenapa? Oh, Kita metodologinya nggak bagus. Oh, sekolahnya nggak bagus. Oh, iya. itu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi pada politik ini kalau kita hari ini pada target ya, kita hari ini pada target dulu. Pada target hari ini pastikan kita punya target yang clear. Oke. Target yang clear sebagai apa? Ya kembali lagi bahwa ma khalaqtul jinna wal insa. Sahih. Innalillahi Target betul. utama adalah liya'bud, menjadi hamba, Ya, menjadi Abdullah, ya, menjadi ya, hamba ya. Allah. Sahih. Ketika dia sudah menjadi hamba Allah, akhirnya apa? Ketika dia ngapa-ngapain, alhamdulillah ya Bunda, misalkan anak-anak kan jadi anak-anak sendiri itu jadi merasa ketika dia merasa dipermudah oleh Allah. Inilah ketika Allah tidak hanya sebagai wadi, sebagai Hmm. jadikan penakut. Penakut. Biar anak takut pada Allah Subhanahu wa Ya, taala, tapi juga ya. rasa cintanya. Nah, takut ini hubungnya dengan senang. Nanti ini pada how-to-nya. Tapi kembali lagi target hari ini kita cuma mungkin beredelin lagi sih. Kita belum beredelin yang di sini misalkan ada beberapa yang di sini ada apa namanya? Ada Mbak Dwi, ada Hmm. Teh Nadia, ada yang lain sebagaimana dan lain-lainnya. Kita perlu mereteli sebenarnya target kita hari ini apa sih target kita, target keimanan macam apa yang dimiliki oleh Ya, anak tahun. ya. Target Karena tiap 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 Mhm. anak kan tingkat kecerdasan, kecepatan mengambil keputusan, berlatih troubleshooting dan seterusnya itu kan memang obstacle-nya beda-beda. Meskipun sangat beda. dikasih dikasih materi yang sama belum belum tentu semua ranking satu bareng-bareng gitu kan. Betul, betul, betul. Karena memang di sini nanti bahwa Allah sudah memberikan semua yang sama, bahwa Allah memberikan fitrahnya sama, Ya, bahwa kapasitasnya beda itu sesuatu yang itu bab oke, ini masing-masing. oke. Jadi semuanya pasti punya kapasitas yang berbeda. Tetapi saya sering bilang, misalkan gini, terkait dengan anak saya itu nggak mau belajar, bukan nggak mau belajar, dia belum menemukan cara belajar yang tepat. Ya. Anak saya itu Ya, ya, nggak ya, capek ya, target aja. ya, ya. Dia mungkin targetnya keliru gitu loh. Ya sekarang mohon maaf, anak-anak dengan kondisi tertentu ya targetnya disesuaikan dong gitu kan kalau kita Ya. ngomong target. Nah, bab keimanan sekarang gini, keimanan anak-anak keimanan anak-anak dengan beda Hmm, dong. hmm, 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 Ini hmm. yang menurut saya menjadi penting di kita untuk kita breakdown. Bagaimana hari ini kita bicara keimanan itu menjadi lebih bahwa oh oke, anak-anak kita harus menjadi anak yang beriman dengan di usianya yang masih mumayyiz, otomatis berbeda dengan mukallaf. Ya. Berbeda lagi nanti dengan kondisi-kondisi tertentu. Kemarin ada yang menarik ketika gini. Ada yang menanyakan ke saya gini, Ustaz, emang kenapa sih orang bisa bolak-balik lagi melakukan kesalahan? Apa ada masalah dengan psikologisnya? Oke.
Saya bilang nggak sesederhana itu. Hmm, hmm. Nggak sesederhana itu. Kenapa? Bicara itu bicara banyak hal. Ada pengalaman masa lalu, ada bab-bab yang lain terjadi. Nah, ini ada juga bab dia berpikirnya, cara berpikirnya, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Gitu kan? Kita perlu perbaiki. Jadi, pada titik tertentu hari ini, sebagai orang tua, hari ini kita harus coba mengini kembali. Mengecek kembali apa sih sebenarnya targetan-targetan kita. Sebagai seorang guru juga sama. Saya selalu sering mengucapkan pada seluruh guru-guru yang saya temui. Teman-teman, kalau ngajar, target antum bukan menjadikan anak-anak sekedar pintar, tapi jadi anak-anak lebih beriman. Matematika yang antum ajarkan menjadikan mereka tahu, mereka mengatakan akhlaknya, tauhidnya lebih kuat lagi. Ketika mereka antum ajarin bahasa, menjadikan hati mereka lembut, menjadikan mereka lebih lembut hatinya, menjadikan mereka lebih melatih lebih lebih baik, lebih meneladani sifat Allah. Ini harus muncul. Jadi jangan sampai akhirnya targetnya hanya target-target keduniaan. Ya. Kenapa? Karena kalau ini tadi saya bilang yang ada hari ini terjadi banyak orang yang merasa dirinya sakit. Bahkan kemarin qadarullah saya berkesempatan ke salah satu rumah sakit ini ya ya jiwa gitu ya. Itu saya temui anak-anak muda usia gitu ya. Itu yang di depan itu yang masih agak yang masih tipis-tipis lah gitu ya, tipis-tipis. Yang belakang tuh Koslet dikit gitu ya. ya paling cuma kabelnya 2 yang putus gitu. Yang belakang itu sekitar udah berapa puluh putus gitulah istilah kata gitu ya, bercandanya gitu. Tapi saya lihat loh kok bukan orang tua ya, masih orang anak-anak muda semua gitu loh. Apa ternyata di sini saya bilang tadi, karena hari ini salah satu mentargetkannya pada hanya sesuatu yang tangible, bukan pada sesuatu yang. Nah, makanya kalau sebenarnya nanti, nah, Ustaz kalau gitu di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun apa targetnya? Yang seperti kita pernah bahas kemarin, Ya. targetnya adalah kematangan emosi. Bagaimana kematangan emosinya terjadi. Nah, kenapa kematangan emosi itu menjadikan banyak hal. Dia menjadi cinta pada Allahnya lebih pas, lebih kuat. Dia karena ingat juga kita di dunia tidak hanya tentang al-wala, tapi Ya. al-bara. Al-Bara. Ada al-bara juga gitu loh. Jangan sampai bahwa Allah itu ar-Rahman juga betul. Di satu sisi lagi Allah juga al-Hakim. Ya. Jangan bahwa jangan sampai dikatakan Allah kan sayang, berarti nggak ada hukumannya, ya nggak juga. Allah itu al-Hakim, Allah itu juga yang apa namanya Maha menghukum. maha menghukum juga gitu loh. Yang di sisi lain, dan ini jangan akhirnya di situ kenapa? Kalau orang emosinya selesai, dalam tanda ini selesai, itu akan terjadi. Nah itu belum lagi fase memayisnya. Nah ini kan Ya. tahapan-tahapan ini yang kalau kita berenjani, Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang, dan kembali lagi ke kita lagi, target kita apa? Target menikah kita apa? Target kita bekerja apa? Jangan-jangan di situ aja udah pada nggak selesai juga gitu. Saya Gitu. pernah ngobrol sama Yeah. beberapa guru Yeah. dari mulai SMP sih Hmm. di Lampung. Yeah. Itu sekolahnya adiknya Dr. Lula Kamal, Oh, Pak Antar. Itu saya sampaikan ke guru-guru itu, minta mereka bawa batok kelapa, ya. tempurung kelapa separuh, bolongin, kasih tali. Terus mereka balapan dengan target garis start sama garis finish, suruh mereka balapan. Bukan pada kecepatannya, bukan pada kerapihannya, tetapi bagaimana cara mereka memahami bahwa setelah selesai cari juara satunya, jadi eliminasi nanti para finalis kumpulin jadi 5 besar bertarung lagi mana yang paling cepat dan seterusnya. Ada yang menang itu punya trik, ternyata makin ditarik talinya ke atas, batok kelapanya itu makin napak, makin benar nginjaknya dan seterusnya. Begitu terakhir selesai, oke, apa yang bisa dipelajari dari sini?
Nah, mulai itu dielaborasi. Para guru harus menyampaikan begini menurut saya. Sampaikan bahwa batok kelapa itu ibarat dunia yang kita memijaknya. Tetapi ada satu hal yang ketika kita tidak berpegang kepada Allah, talinya itu, kita nggak tarik kuat-kuat ke arah Allah, maka yang terjadi kita akan mengalami kekalahan. Kita akan menjadi orang yang melakukan banyak kesalahan dan kemudian kita harus tersisih dari awal. Nah, terus baru cerita mereka. Ada yang saya senang sekali permainan ini karena membuat ayah saya ternyata sayang sama saya. Dia mau beliin batok kelapa, dia serut sendiri, dia bolongin sendiri, dia yang biasanya nggak pernah peduli sama saya. Dan dia betul-betul masangin talinya, ngiketin yang ini benar-benar saya ngerasanya kayak saya harus selamat dengan permainan ini dan seterusnya. Itu bagiannya wow, another effect dari permainan itu gitu. Padahal kepengennya sih tauhid aja gitu. Nah, ketika membuat permainan-permainan itu ditelaah dengan cara tauhid, itu sebetulnya banyak banget yang bisa kita mainkan di mereka. Itu baru dorong mereka kepada pemahaman-pemahaman yang sifatnya elaboratif. Kan nanti beda lagi antara anak yang psikomotoriknya ini, ada yang sensoriknya begini, ada yang kognitifnya bagus, ada. Itu kan juga pendekatannya juga semuanya beda-beda gitu kan. Jadi hari ini kita terjebak pada pendekatan fakta, bukan pendekatan makna. Ini yang sering, makanya hari ini mungkin Pak Menteri memberikan pendekatannya adalah hari ini deep thinking ya. Selain ada deep learning ya, deep learning salah satunya itu bagaimana tentang meaningnya. Iya kan, meaningnya hari ini yang terjadi sama dengan tadi. Ketika target itu kenapa nggak nyambung dengan how-nya? Karena tadi salah satunya terkait dengan meaningnya, maknanya lemah di makna. Makanya sebenarnya bagaimana mengikat makna. Nah, ini kan mengikat makna ini salah satunya adalah dengan pemahaman. Makna itu tidak akan bisa kalau orang tidak paham. Namanya orang paham itu banyak asupan gitu kan. Dia harus banyak masukan juga bagaimana dia belajar menganalisa segala macam. Makanya ini menjadi penting. Akhirnya semuanya menjadi semuanya itu dibutuhkan. Allah itu memberikan semuanya sudah pas, takarannya sudah pas, bahwa nanti ada dinamika itu sesuatu yang memang harus kita jalani. Karena tadi kenapa anak kita seperti itu, kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks pasti ada sebabnya gitu kan ya, walaupun kita kadang-kadang nggak ngeh ya sebabnya apa gitu kan, apa sih anak kita lambat gitu ya, mungkin ternyata ada faktor-faktor apa yang sebelumnya terjadi. Tapi kembali lagi bahwa ini menarik menjadi ketika kita tarik terkait dengan target tadi, bagaimana mentargetkan kita kembali yang di sini sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai semuanya, mari kita targetkan kembali bahwa target terbesar, tertinggi, terbaik dan tersemuanya itu adalah target keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar anak-anak kita menjadi anak yang beriman. Ketika anak kita beriman, berarti visi penciptaan pertama selesai. Menjadi seorang Abdullah, menjadi seorang Allah yang ini. Baru target utamanya itu ya. Betul. Baru nanti tahap kedua target kedua adalah menjadi visi penciptaan untuk bagaimana mereka menjadi pemakmur bumi. Itu tetapi tahap kedua. Tahap pertama itu Abdullah, dan itu harus dibangun dari kecil. Bahkan dari nol, kalau saya bilang dari 0 bulan, dari 0 ini. Kenapa? Karena mereka peniru tadi, yang seperti Ustaz sampaikan tadi. Mereka menirukan ketika dinabobokkan dengan ayat-ayat Al-Quran misalkan. Mereka mendengarkan bahwa ayat ini bukan pada suaranya bagus atau jelek, tapi emosi. Kan di situ emosi kan. Bicara di anak-anak usia di bawah 4 tahun, di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun, itu yang masuk ke getaran emosinya sedangkan anak usia nyambung. Berarti apa? Berarti ketika kita senang melantunkan ayat-ayat suci, mengaitkan ayat Quran dengan rasa cinta, itu nyambung ke perasaan anak-anak kita. Masya Allah. Baik. Kita masuk yang kedua, Zat. Ini bab achievement, Zat. Iya. Jadi ketika targetnya tadi tidak boleh data dan angka,
Ya, tapi lebih kepada bagaimana mereka memahami sebuah konsep. ya, Itu apa yang paling ideal untuk bisa memberikan achievement kepada mereka? Karena seperti wisuda tahfiz itu kan ya. jadi bagian yang eh, jadi kebanggaan juga loh, Ustaz. Betul, betul, Bahkan betul. kalau kalau saya ketemu jamaah itu, Ustadz ini sudah hafal surat anu loh Ustadz. Maka sebagai memuaskan ego orang tuanya, saya hanya sekedar, oh iya sudah ya, coba Ustadz pengen dengar 3 ayat aja pertama. Ya, Dan itu langsung bunyi gitu kan ya, langsung, ya, oh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang kalau saya pas lagi ngantongin apa gitu, ada hadiah yang saya kasih. Apalin terus, nanti kasih tahu Ustadz. Itu kalau di Surabaya itu pernah saya ngasih anaknya jamaah itu, sebenarnya dia nggak ikut kajian, tapi karena nganggur di rumah jadi dibawa ke kajian. Gitu. Terus akhirnya begitu saya ngobrol sama dia, kalau udah selesai, Ustadz kasih Quran. Wah itu sampai begitu ketemu udah berapa tahun, 6 tahunan apa-apa gitu. ya, Ustadz ingat nggak Ustadz? Anda yang dikasih Quran sama antum waktu umur saya. Oh Masya Allah udah gede udah. Ah Masya Allah sudah dijaga ya hafalannya apa segala macam dan ya. seterusnya. Itu achievement model model begitu tuh harusnya seperti apa idealnya Ustaz? Ya, kita bicara achievement lah. Ini berarti kan memang kalau bicara achievement itu memang misalnya sesuatu yang memang tangible Ya. saja keukur ya. Nah, ini makanya juga memang kalau tadi bahwa tidak boleh membuat target yang sifatnya terukur. Bagus, nggak apa-apa. Cuma memang jangan itu menjadi Oke. satu-satunya ya, jangan jadi satu-satunya. Nah, kemudian ketika bicara tentang achievement anak, nah achievement ini juga hati-hati dengan hadiah. Kan saya berapa kali ngomong dengan Oh oke. hati-hati bahwa achievement harus dirayakan dalam tanda kutip ya. Namun hati-hati dengan proses merayakannya. Oke. Gimana tuh? Kalimat yang pertama misalkan tadi hafal. Jangan sampai cek suara saya kalau ini double Bersih ya. bersih bersih Ustaz. Oke, tadi Ya ini suara saya bagus. double, ada Oh ada ya. balik. Nah, jadi begini, jangan sampai akhirnya yang perlu diinikan adalah kebanggaan terhadap dirinya. Nah ini Sat. Oke. Jadi Ya. pencapaian-pencapaian yang ada ini harus dikembalikan lagi pada tingkat yang tadi, pada kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah mudahkan. Makanya ini kalimat-kalimat ini menjadi penting. Terus kemudian yang kedua, kita juga ketika kita memberikan apresiasi kepada pada anak kita atau terhadap capaian-capaian yang dipunyainya, ingat berikan apresiasi sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah ini Oh iya ya. Saya jadi ingat gini Ustaz. gini. Saya pernah ada satu kajian sama Ustaz Pizarro. Terus ada satu anak yang kemarin, kok nggak sekolah? Saya homeschooling, Ustaz. Oh, Masya Allah. Terus tiba-tiba yang kakaknya nyamperin ke saya ya. Ustaz hafal berapa juz? Saya 3, Ustaz. Itu saya nggak tahu. Ini orang ngenyek saya atau dia bangga dengan 3 juznya atau apa gitu. Nah, mungkin dia belum tahu bagaimana approaching orang dengan konsep seperti itu. Mungkin orang tuanya juga nggak gitu tadi. Ini hafalanmu ini Allah yang ngasih loh ya. Ya, Bukan kepintaranmu karena banyak orang yang ngafal tapi Allah nggak kasih gitu kan ya. ya. Insya Allah. Ini yang sering kali terjadi ketika kita mendewa-dewakan hasil. Kamu itu pinter makanya begini. Hmm, ya, 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 Tidak dikembalikan tidak ya, dikembalikan menghamba. iya pada jadi hamba tadi. Dan ini sering terjadi dan banyak Ya, tempat ya, 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 ya. dengan dalih bahwa kita mengapresiasi, kita lupakan bahwa hati-hati. Apresiasi berlebihan menjadikan itu kesombongan. Tapi kembali lagi, achievement itu juga benar, tidak salah. Bahkan Rasulullah Oke, itu juga banyak memberikan memuji, kan? Banyak memuji apa namanya, sahabat, memuji ini, tetapi tidak berlebihan. Nah ini apa namanya, anak-anak yang di ini, tapi tidak hanya pujian loh ya, tapi Rasulullah juga keseimbangan ya. Nanti ada anak-anak yang melanggar amanah juga langsung sama Rasulullah ditegur kan, ya, bagaimana ya. kamu sebagai apa apa saya lupa ini kali bahasa Arabnya itu. Tapi dia bahwa dia itu tidak amanah, itu Rasulullah juga langsung negur gitu. Tapi kembali lagi bahwa achievement ini harus kita bersikap em, bukan adil ya kalau saya lihat, proporsional.
Nah, proporsional. Nah, jangan seringkali gini, Sat. Kenapa kita sangat bangga pada anak kita yang hafal Al-Quran? Karena kita tidak menghafalnya. Ada pencapaian lebih dari apa yang kita inginkan. Ya. Jadi orang tua yang obsesif dilempar ke anak. Yes. Oh, alah. Ya, Kalau ya, tidak berhasil, anaknya juga diinikan lagi. Kenapa? Sama, karena itu keinginan dia. Nah, ini yang makanya terjadi. ada anak-anak yang kemudian hasil obsesi orang tua gitu ya. Betul. Oke, Nah, Masya Allah. jadi kalau achievement, jadi saya bilang achievement harus jadi, dan tapi tadi achievement yang apapun, nah kemudian juga perlu ini kan saya ini, achievement itu sekecil apapun achievementnya, tolong kita juga pahami itu, jangan sampai kita itu hanya melihat achievement yang sesuatu yang gede saja. Oke. Karena semua itu kan by proses ya, semua itu by Ya. proses, semua itu apa namanya, semua itu ada proses yang terjadi. Jangan sampai hanya di satu titik saja gitu loh. Kadang-kadang mohon maaf ya, saya bilang kita itu juga tadi ketika achievement juga, coba bandingkan dengan liani. Ya. Ini juga jadi penting. Jadi salah satu ini ketika ada achievement, berikan apresiasi seproporsional mungkin, kemudian jangan dibandingkan. Atau mungkin diganjel supaya nggak muncul sifat ujubnya, Zed. Eh, Jangan pernah bilang hafalanmu berapa ya. Jangan pernah bangga sama hafalanmu. Nggak usah usah disebut-sebut Itu hafalanmu udah berapa untuk ya gitu ya. anak-anak Supaya yang dia punya. sudah lebih dari 7 tahun, oke. Setelah 7 tahun, Oh, oke. oke. Tapi tahun tadi diberikan, alhamdulillah ya Allah berikan kemudahan Hmm. bagi kamu untuk menghafal. Jadi beda ininya. Kalau itu di gini, kalau sudah gede itu diberikan di atasnya diinikan. Karena anak-anak itu tentang rasa sombong itu masih sangat ini ya, masih sangat Sumber. ya mereka masih belum tahu itu sombong karena mereka itu nothing Hmm. tulus saja. Mereka Ya. bertanya itu karena sesuatu yang memang mereka ya mereka dunia itu ya, dunia ketika ya udah Oke. itu aja gitu. Nah, ini yang penting. Jadi ketika untuk anak-anak, makanya tadi sesuaikan dengan kadarnya. Ketika anak-anak yang sudah gede segala macam ya tadi di atas 7 tahun dia sudah tahu terkait dengan kesombongan segala macam dengan ini. Nah, itu kita perlu memberikan apa wanti-wanti seperti itu. Ya. Gitu, Ustaz. Baik. Yang ketiga mungkin sebagai sesi penutup 20 Ya. menit ke depan ini saya kepengen kita bahas soal bagaimana efek gadget ini menjadi bagian yang tadi di awal saya katakan bahwa anaknya disuruh nggak pegang Ya, ya, gadget lah, ya, bapak ibunya pegang gadget terus gitu. Sementara ya, antara target dan achievement yang kita kepengen ngebentuk anak itu supaya nggak jadi apa namanya, kan parah banget itu. Anak-anak kalau nggak pakai kalkulator kayak nggak bisa apa-apa gitu tanpa ya, HP. Kalau ini nggak mau belajar kan tinggal cari AI, kan tinggal ya, suruh nulis PR tinggal chat GPT. ya. Jadi kalau nggak ada teknologi yang namanya gadget ini jadi kayak mati gaya gitu mereka. Itu Betul, betul. gimana, Seth? Ya, jadi ini yang sekarang hari ini terjadi saat mohon maaf ini apa mau habis baterai saya pindah geser sebentar. Monggo-monggo. Geser sebentar. Oke. Jadi eh, ini yang hari ini terjadi terkait dengan gadget bahwa hari ini semua tadi kita mentargetkan tapi saya bilang tadi antara target dan how to-nya nggak nyambung ketika di sini Sat. Kita targetkan taruhlah tadi targetkan anak-anak kita pada sesuatu yang bicaranya keimanan. Kita bicara keimanan tadi. Udah bicara wah pokoknya anak-anak kita udah clear keimanannya clear seperti itu. Bicaranya gitu. Tapi kita harus ingat bab keimanan itu di tahap awal baru ngomong tentang seneng nggak seneng. Beda. Nah, gadget itu bicaranya seneng tidak seneng tapi harusnya dengan analisa. Anak-anak belum sanggup di situ. Anak-anak kan belum sanggup karena memang mereka cuma seneng nggak seneng saja kan. Nah ternyata dalam penelitian dikatakan orang-orang yang menunda kesenangan itu bisa menunda kesenangan itu akan kemungkinan hidupnya lebih baik itu jauh lebih besar. Ya, Nah ini itu menjadi proven dari generasinya kita, Seth. Baby yes boomers ini ya lebih keren dia, teknologinya berpindah dari mulai Atari, Sega, ya Nintendo sampai ke ya PS sekarang gitu.
Ya, Dulu komputer itu dari DOS prompt, ya, WS Star gitu, ngetik mesti nggak kelihatan bentuknya kayak apa, sampai kemudian pindah 3.11 masuk ke 95, sekarang udah Windows 11 gitu, bahkan sudah ya, banyak sebagian migrasi ke iOS dan ya, seterusnya. Itu jadi kita udah ngalamin itu semua dari betul, sufferingnya gitu, tapi betul. mereka kan nggak, mereka udah datang udah dalam keadaan sudah ditebari oleh Ya. begitu banyak teknologi gitu. Makanya hari ini yang terjadi kemarin kan sempat kita ini kan terkait dengan apa namanya brain rot. Ya, Blenrod. Brain rot itu yang disebut brain rot ketika kerusakan otak. Kenapa? Otak tidak digunakan untuk berpikir. Oke. Karena hanya diberikan kesenangan, kesenangan, dan kesenangan. Hmm. Dan akhirnya apa? Bahwa ketika proses berpikirnya tidak ada, ingat dalam Al-Quran berapa banyak kalimat, berapa banyak Allah meminta kita untuk berpikir. Ya, Berpikir itu berarti menganalisa. Berpikir itu bukan berarti hanya, oh ini tentang ilmu kalam, bukan tentang itu, tapi ya, menganalisa. Jadi kita ngomong analisa itu apa? Banyak di dunia ini babnya pilihan. iya. Nah, Bahkan statement Allah itu ada yang afala takilun, afala yanzurun, afala yatafakkarun gitu iya, ya. Sehingga beber- suruh perhatikan, suruh mikir, suruh memahami, suruh eksplorasi. betul. Nah, ini yang seringkali kenapa akhirnya kita tahu dulu, saya mengatakan ini bukan, saya tidak mengatakan boleh tidak boleh dulu, tapi Hmm. why-nya dulu nih, Ya, why-nya dulu kenapa akhirnya, apakah akhirnya anak-anak bisa berpikir menggunakan HP. Jadi kemarin salah satu ustadz, saya tegur, Ustadz. Beliau di dalam beliau kemudian brand ambassador sebuah alat kayak gadget gitu, kayak gadget oke. gadget apa tablet gitu ya. Hmm. Saya langsung tegur itu, saya agak keras juga, Ustadz, antum maksudnya apa ini, saya bilang gitu kan. Antum kenapa mengatakan bahwa ini adalah teman terbaik? Bukan, saya bilang teman Hmm. terbaik bukan Hmm. itu. Kenapa saya bilang? Karena tadi HP itu hanya menyuguhkan, kalau saya bilang, realitas-realitas, fakta-fakta, tapi tidak ada maknanya. Atau dalam bahasanya konten ya, tanpa konteks. Ya, ya. Sedangkan anak-anak hari ini yang perlu dibelajar itu konteks, bukan konten Value-nya saja. ya. Value-nya, ada value-nya, kenapa begini, kenapa begitu, ininya bla bla bla. Nah, ini yang menjadi sangat penting sekali bagi kita semua untuk bagaimana kita menjadi lebih baik. Dan kondisi akhirnya kenapa hari ini anak-anak kita, jangankan anak-anak kita sendiri juga sama. Kenapa hari ini kita gampang terdistrak? Kenapa hari ini kita itu susah untuk apa namanya fokus? Kenapa kita hari ini agak susah untuk ini? Ya karena tadi salah satunya adalah karena kita terpapar itu terlalu lama. Screen-nya ya, In screen time-nya ya. time-nya itu terlalu lama. Nah, Oke. ini menjadi penting bagi kita semuanya untuk apa namanya mengembalikan tadi. Tapi ingat, mengembalikan itu bukan hanya aku pokoknya harus puasa HP, bukan pokoknya. Tapi Ya, kenapa kita, apalagi di usia-usia dewasa seperti ini, usia dewasa ini kita perlu mengembalikan, kenapa sih saya tidak perlu terlalu lama. Nah ya, gitu, ini menjadi penting. Dan kalau lo ayah saya tuh dia di depan laptop terus, lo nggak masalah kalau itu memang kerjaannya. Ada orang yang kerjanya di situ ya nggak apa-apa, tapi kan memang harus ada why-nya dulu gitu loh. ya, Jadi akhirnya ini menjadi penting. Jadi eh, bagi saya akhirnya contohnya adalah kita menggunakan gadget itu ya nggak apa-apa gitu. Bahkan saya bilang juga bukan berarti kita itu menghilangkan. Nah ini hmm. jangan berpikir akhirnya kita pikirnya kan diametral banget, kadang-kadang Ya, ya, versus ya, nggak versus, ya, kita nggak berpikir versus tapi berpikir sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan anak-anak kita. Kalau ngomong kebutuhan berarti kita paham. Ketika kita ngomong paham berarti kata paham itu diawali dari kata tahu. ya, Tahu baru menjadi paham. Nggak mungkin ini gitu. Nggak mungkin kita nggak tahu tiba-tiba paham, itu nggak mungkin gitu. ya. Gitu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, 3 hal yang tadi kita perbincangkan, monggo kalau ada yang mau sharing, mau nambahin, mau ngurangin, bantah, nyanggah boleh. Asal jangan marah-marah ya. Eh, Target, yang kedua achievement, yang terakhir efek gadget dalam kehidupan kita. Monggo silahkan kita sharing santai aja malam hari ini supaya kita ketemu perspektif. Mungkin bisa jadi saya punya pendapat yang keliru. Ya. Mungkin Ustadz Ruli juga mungkin ada pendapat yang lebih
luruskan juga gitu. Ya. Monggo aja silakan, nggak apa-apa. Jadi silakan gitu. Ini ada banyak pemerhati, banyak praktisi ini, terutama yang sudah mengalami asam garamnya kehidupan ini kan luar luar biasa. Saya pengen Berarti tanya, kolesterolnya tinggi nanti. Kolesterol tinggi. pengen nanya ke Bude Darmi ini, kenapa tidak dimasukkan unsur agama Islam itu di dalam pembelajaran tentang apapun gitu ya. Kalau boleh tahu Bude Darmi ini ngajar apa Bude? Nyimak nggak beliau nih? Wah, lagi goreng tahu kayaknya. Oke, kira-kira Teh Nina deh yang sering ngajar deh. Kenapa banyak guru-guru yang tidak mengintegrasikan antara harapan kita kepada siswa itu sebetulnya kan murid-murid itu bisa kita berikan pemahaman yang selain gini, sebagai gambaran nih, tahun 73 Ya. di Australia itu ada data bahwa pembelajaran anak-anak grade 3 di Tel Aviv itu sudah memberikan matematika terpadu, Zat. Ya. Jika 20 orang Islam dibunuh 12, sisa berapa lagi orang Islam yang harus dibunuh? Dan kita tahu tuh, pasti jawabannya sisa 8 orang Islam yang harus dibunuh. Mereka tidak hanya mengajarkan 20 dikurang 12 sama dengan 8, tapi mereka mengajarkan tentang orang Islam harus dibunuh. Sehingga sekarang kalau di tahun 73 anak kelas 3-nya SD saja begitu, makanya sekarang kebencian mereka terhadap kita menjadi sangat luar biasa. Dan baru dikenal tahun berapa ya ada matematika terpadu itu. Kalau misalnya ada 8 sarung, 6 mukena, berapa orang yang bisa sholat jamaah. Itu kan orang jadi Ya. asosiatif, mikir, Ya. ngitung apa segala macam. Bukan hanya sekedar hitungannya berapa dikurang berapa atau ditambah berapa jadi berapa, tapi lebih kepada situasional yang kemudian ini bisa dicari Ya. jalan keluarnya gitu. Ya. Jadi tadi kalau mungkin Teh Nina mungkin, jadi itu memang kalau di ini kan tahun 70-an tahun 70 sekian ya, ketika Ismail Faruqi dengan teori Islamisasi pengetahuan ya, Islamisasi pengetahuan itu yang jadi dulunya kan kita sempat kehilangan masa keemasan, terus kehilangan karena tadi ya ada sekularisme, dan tadi ada beberapa yang juga mungkin mutasawifin yang tidak ingin, jadi kan ada yang satu di sini, satu yang sini gitu ya. Ya, ya. Nah, itu yang menjadikan akhirnya kemudian triple IT dulu kalau disebutnya, beliau memberikan ini terkait dengan apa namanya, dengan Islamisasi pengetahuan kalau dalam bahasa ini kita. Tapi kemudian bahwa ini menjadi sesuatu yang tadi kita akhirnya tahu genosida hari ini itu tuh buah pelajaran jangka masa lalu gitu Ya, loh. ya. Dan itu sekian tahun yang lalu diajarkan, hari ini itu terjadi. Kenapa hari ini kita ngomong peradaban nggak balik-balik gitu kan, peradaban, kita kan selalu ngomong peradaban Islam. Ustadz yang sudah pernah ke Cordova dah gitu kan, yang kita Ya. tuh kita paling ini Ustadz ya, paling kalau kita di Mekah gitu kan, mungkin kalaupun kita alhamdulillah hari ini mungkin kita mau ke Masjid Umayyah di Damaskus gitu kan, atau Ya. kita ke Hagia Sophia misalkan, di itu mah senang. Tapi kalau ketika bayangin dulu Cordova seperti apa, tiba-tiba Ya. sekarang itu yang gitu kan, yang pantesan gitu ya, Iya. aduh gitu Ya. loh. Itu Terutama kenapa? yang paling parah minim literasi kita, Ustaz. Ya. Kan kalau di Cordova itu kan satu kampus itu punya 7 perpustakaan. Artinya, Ya. Minat baca yang kayak apa itu sampai kayak begitu. Di kita disuruh baca anak-anak ada aja alasannya. Entah Ya. memang keinginan tahunya nggak mau dibanyakin atau apa, atau memang ya tadi terbuai dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya syahwat aja yang dipenuhi. Ya, itu yang terjadi. Oke. Oke, jadi ini yang menurut saya menjadi penting dan menjadi ini apa namanya, eh
apa namanya, menjadi sesuatu yang perlu kita selesaikan hari ini. Dan ini makanya menjadi mungkin kok jadi pembahasannya jadi kayak apa namanya, nggak enak begini karena memang tadi hari ini menjadi sesuatu yang reflektif, sesuatu yang memang menjadi PR kita bersama, menjadi sesuatu yang harus kita selesaikan bersama. Dan ini tidak bisa tidak, ini menjadi sesuatu yang nanti aja deh, atau harus sekarang atau nanti atau kemal kapan, ya harus sekarang. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Bagaimana hari ini target kita yang kita rubah. Jangan targetnya orang dulu ya. Target Ya. kita yang kita rubah. Bagaimana hari ini achievement-nya juga achievement kita yang harus kita perbaiki. Dan kembali ketiga adalah akhirnya bagaimana hari ini kita tadi bab-bab sesuatu yang mengganggu target kita, mengganggu achievement kita ya kita kurangi. Mungkin gitu. Baik. Luar biasa. Jadi apa? Kebayang sama saya kalau misalnya guru-guru itu bisa ngajarin biologi dengan melibatkan Allah, itu anak-anak kita itu pasti mikirin keren ya Allah gitu ya. Kalau misalnya ada guru yang ngajarin anak-anak kita makan sesuatu ini, lihat pakai bagian torso gitu dari mulai mulut. Ya. Pas begitu di mulut ini Allah SWT mendesain kita punya saliva. Nah, Ya. air liur ini membantu enzim yang masuk ke usus 12 jari, dan di sini Allah mendesain perlambung yang kemudian diisi dengan eh, Mbak Iin sama Om Andre gitu. Ya. Insulin sama adrenalin gitu. Ya. Dan setelah itu dia tukang plastikin energi untuk kemudian jadi, bayangkan begitu, bagaimana Allah SWT membuat pankreas yang hanya keluar sekadar tertentu, dan Allah SWT membuat usus halus dan usus besar itu bisa menyisa. Itu anak-anak kalau memahami itu secara sederhana dan mereka melihat bagaimana keterlibatan Allah SWT dalam penciptaan tubuh manusia, itu sambil buang air besar saja itu bisa ngebayang Allah keren ini. Ngebayangin prosesnya dari mulai yang kemarin saya makan apa dan segala macam, bahwa kemudian ada yang sampai apa nemu yang lain, ada kangkung masih apalah segala macam, itu urusan apa urusan beda lagi lah gitu ya. Ya. Masih ketemu toge utuh belum kekunyah apa segala macam, itu bagian yang mungkin sebagian orang dijijiki gitu ya. Tapi ya begitulah cara cara Allah SWT mendesain tubuh kita itu sebegitu luar biasa. Sehingga ketika ada yang usus buntu, loh ini ada apa? Kenapa Ya. usus buntu ini diciptakan kok kayaknya buat ngerusak aja nih? Fungsinya apa? Ternyata nggak ada fungsinya. Lah itu kan jadi apa pesan yang sangat masya Allah luar biasa. Ya, makanya akhirnya ulil albab itu yang tadi Hmm. tandanya maholak tahadza batila subhana ini Ya, kuntum ya, ya, limin. ya, ya, ya. Itu menjadi puncak puncak pencapaian. Puncak target itu ketika tadi sebenarnya kalau kita mau puncak target itu Ali Imran tadi. Ya. Maholak tahadza batila subhana ini kuntum minadh dhalimin itu adalah Fakin kalimat. ada benar. Fakin ada Ini. benar. Nah, ini yang apa namanya? Ini yang menjadi sesuatu gitu. Ya. Baik. Benar nih, nggak mau ada yang mau sharing nih. Bu Ustaz, saya Suksma. izin dulu ya, Oh, ini harus pindah. oh, siap, 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 siap. Monggo, Oke, monggo, Her. Saya monggo, ini Zak. dulu. Mungkin kalau Monggo. nanti mungkin ini tadi sudah ada diketok-ketok sebelah. Oh, Oke, siap, oke, Her. siap, Saya. siap. Oke, oke. Monggo. Oke. Silakan lah ya Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing sekali lagi. Monggo. Ini ada Bu Suksma kalau mau nambahin apa yang kita bicarakan, monggo. Silakan. Bu siapa nih? Mbak Dina? Teh Nina jadi angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Ruli, tadi terima kasih insight-nya. Bicara tentang apa pendidikan anak-anak ini memang tidak ada selesainya, dan apa sehebat apapun kurikulumnya gitu ya, sehebat apapun teknologinya, tetapi motor utamanya, ujung tombaknya adalah guru-guru. Jadi kalau kita tidak mendevelop mereka, mengedukasi mereka untuk tetap up to date, itu menjadi
eh, apa jurus Menambah yang sama kelelahan. gitu ya. Ya, Iya, menambah kelelahan dan kebosanan pasti. iya, Jumut ngajari itu aja mulu gitu. iya dan seperti kata Ustadz Ruli tadi bahwa eh, orang yang penuh hikmah itu ujungnya akan ada di ma khalaqta hadza batila gitu ya. Seluruh em, yang Allah hadirkan di hadapan kita itu menjadi alat untuk tarbiyah. Pelajaran. Ya, Iya, alat untuk tarbiyah. Kisah-kisah dari segala arah insya Allah. dan saah yang kemudian dicermati, dihikmati, maka akan menjadi ibrah, akan menjadi jembatan yang mentarbiah kita dalam kekinian waktu dan kedisinian tempat gitu ya. Jadi kita membawa kisah dari eh, zaman lalu kemudian diambil hikmahnya sehingga dia menjadi ibrah. Ibrah itu kan jembatan. Ya, Menjembatani sehingga apa yang terjadi pada saat itu di tempo yang itu bisa mentarbiah kita di saat sekarang dan di sini. Kalau di zaman serba instan ini kan seperti Ustadz bilang tadi tinggal tanya ChatGPT, tinggal ya, tanya AI gitu ya. Em, Jika kita hanya bisa melakukan aktivitas yang sudah bisa dilakukan oleh AI, maka habislah kita. ya, Jika produk yang kita hasilkan tidak lebih baik dari yang dihasilkan oleh AI, habis juga kita. ya, Jika kita tidak mengenali kemampuan diri dan tidak mau belajar untuk meningkatkan kapasitas profesional kita, mati sudah. ya, Nah, sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih dalam, teknologi sedang mengajari kita, mendorong kita untuk menggunakan dan menguatkan sisi humanis kita, sisi manusiawi kita, seperti kreativitas misalnya, kan nggak bisa disaingi ya, oleh AI ya, ya. Atau empati betul. misalnya, itu sesuatu yang melibatkan rasa. Gitu. Uh, Selain sisi-sisi manusiawi, semuanya akan digantikan oleh AI. Ya, Nah, maka untuk bisa bersaing, survive, justru semakin kita manusiawi itu akan semakin unggul gitu, semakin unggul, semakin menggunakan rasa, kreativitas, kita akan semakin unggul dari AI karena AI kan hanya mengulang data ya, yang sudah ya, ada. Jadi pembelajarannya memang begitu, jangan apa ya, jangan bersaing head to head gitu loh sama AI. Tapi kita mengasah sesuatu oleh AI. Kreativitas kita tidak bisa dicuri oleh Sorry. empati, rasa, apa, spiritual itu kan hal-hal yang tidak ada apa, tidak bersaing head to head lah kita dengan AI Ya, ini. ya, Kita semua insya Allah Allah hmm, apa kemanusiaan itu di atas semuanya ya, di atas ciptaan Allah pasti di atas ciptaan manusia gitu. Kualitasnya insya Allah akan tetap seperti itu asal kita mau merawat fitrah insya Allah. Itu barangkali Ustaz. baik. Kalau tadi lihat kenapa banyak guru yang kurikulum ansih ya udahlah nyelesain itu aja udah males untuk create something, males untuk bikin inovasi baru. Padahal untuk sesuatu yang lebih memudahkan mereka mengajar dan seterusnya. Tentu ya, saya ngelihat bahwa untuk sebuah kurikulum yang menurut saya agak usang gitu ya. Saya pernah nyoba ngajar SMP tuh gini teh. Saya nggak tahu ini agak liar atau bahkan targetnya pemahaman tentang itu mereka nggak perlu lagi eh, berpanjang-panjang dengan kurikulum geografi. Saya cuma bawa satu atlas besar, kemudian suruh mereka maju, terus perhatikan Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Indonesia Timur.
Pokoknya amati betul setiap lekuk, setiap kotak, setiap apa segala macam. Udah, oke. Nah, baru kemudian saya suruh mereka bikin pakai kalkir, ditutupi pakai kalkir, terus ngeblat. Ngeblat itu bahasa Belanda. Apa ya? Apa istilahnya di kita ya? Tracing. Hah? Tracing ya. Tracing, iya tracing. Kalau turun nulis ulang, gitu. Akhirnya turunin itu atlas itu, terus kemudian dikalkir. Di kertas kalkir itulah kemudian mereka bikin. Setelah itu suruh lengkapin. Ini apa? Ini kotaknya, ini kotak kecilnya, ini ibu kotanya, ibu kota provinsi. Ini semua tuh. Terus sampai kemudian selesai. Habis itu saya kasih papan kosong, pakai spidol, mereka bikin bareng. Pertemukan antara Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Oke, siapa yang pinter gambar, bikin peta buta. Habis itu udah selesai, di tahapan yang berikutnya lagi. Oke, buat kota, ibu kota provinsinya yang tadi sudah dipelajari. Wah, rebutan. Empuk. Sini, 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 sini. Oke, nggak salah, nggak apa ya, karena kita bukan tinggal di tempat itu. It's fine, nggak masalah. Habis itu yuk open book, kita buka. Ini khasnya apa? Ini kampung ini khasnya apa? Yang ada di buku ya, nggak usah liar apa segala, yang ada di buku aja. Tulis ini apa segala macam dan seterusnya. Setelah itu selesai, habis itu bikin soal tentang itu. Kemudian di cross, bikin soal ujian, saya di cross. Dan itu nilai pemahaman mereka 80% deh, boleh percaya boleh tidak. Iya. Mhm. Jadi mereka fun, nggak klasikal, saya aja nggak capek. Yang gambar mereka, yang buka buku mereka, saya nggak ngejelasin panjang-panjang. Saya cuman jadi fasilitator yang buka halaman sekian untuk ini, halaman sebenarnya. Oke, yuk, saya kasih waktu sekian menit. Itu membuat anak-anak itu lebih lebih memahami gitu. Nah, saya nggak tahu. Memang tidak terstimulasi untuk atau mau stick sama kurikulum aja. Pokoknya semester pertama ini, semester kedua itu, dan bikin laporan apa segala macam. Memang harus serigid itu ya, Teh? Punten. Saya baru mengikuti simposium internasional di Bali di bulan Oktober Masya lalu, Allah. bicara tentang kurikulum. Di Australia, negara seperti itu, sebarannya ada 42 kurikulum yang berlaku di sana. Gitu. Kita dengan sebaran seperti ini, dari Sabang sampai Merauke hanya satu kurikulum, bayangkan. Hanya satu kurikulum dan harus seragam gitu ya. Ya. Ini menjadi apa namanya, jadi kurang realistis gitu ya, karena kebutuhan anak-anak yang berbeda. Harusnya ilmu itu adalah alat untuk menjadi memecahkan masalah di dalam hidupnya. Misalnya gini sebagai contoh, matematika itu, ayo dibikin ke dalam praktek, ke dalam project, ke dalam problem based learning namanya. Bagaimana matematika itu menjadi alat untuk memecahkan masalah di dalam hidup yang sebenarnya gitu. Misalnya apa ya contohnya, untuk budgeting mengadakan sebuah event misalnya gitu ya. Keren. Nah, mereka kan itu adalah oh, kenapa saya harus belajar tambah pertambahan perkalian, belajar persentase gitu. Ternyata ada manfaatnya untuk budgeting misalnya, atau untuk gitu, kurang lebih gitu, seperti Masya itu. Allah. Masya Jadi Allah. ilmu itu alat untuk menjadi solving problems, the real problems itu, bukan untuk masalah soal yang harus kita kerjakan di atas kertas, tapi Ya, ya. masalah yang muncul di dalam hidup yang sebenarnya. Harusnya seperti itu gitu. Dan Nah, yang sedih kan, punten Teh, saya potong. Yang menyedihkan adalah kita dulu SMP, SMA itu diajarin sesuatu yang sebetulnya kita nggak pakai gitu. Artinya gini, kalau Teteh kalau belanja pakai akar pangkat berapa, pakai sinus kotangan berapa, kan lah ngapain dipelajari yang begitu? Nanti aja kalau udah mau jadi insinyur, mau jadi guru matematika, baru deh di kuliah deh diajarnya begitu. Jadi nggak habis waktu kita gitu.
itulah ya, maka mungkin deep learning itu nanti akan berujung seperti itu. Ada real problem yang harus diselesaikan, maka belajarnya itu deepen ke bawah, bukan melebar tetapi dangkal gitu harusnya. Dan sekarang kan di dalam pandangan Din ini, guru itu kan harusnya menjadi pejuang intelektual ya. Pejuang intelektual, ada pelanjut tugas kenabian gitu harusnya gitu. Bukan sekedar tukang ngajar bayaran yang mau ngajar kalau ada bayarannya gitu, dan gandum bagi ilmu kalau tidak ada imbalannya. Itu kan yang menjadi kita sedih ya semuanya sekarang. Semuanya transaksional dan kehilangan kedalaman makna dari profesi yang dimuliakan Allah bahkan di dalam kitab Al-Quran gitu. Iya, satu-satunya profesi yang didoakan oleh penduduk bumi dan langit, oleh ikan di laut dan oleh semut di sana itu hanya mu'alim, mengajarkan kebaikan gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Betapa dihormatinya, maka harusnya memantaskan diri untuk mendapatkan kehormatan semulia itu. Masya Allah. Jadi gemes sama kurikulum kita gitu ya. Karena banyak sekali pembelajaran yang sebetulnya nggak perlu dijadiin kurikulum itu kan. Jadi masa kalau di sekolah negeri agama cuma 2 jam pelajaran kan? Bisa apa coba? Bekasnya apa ya 2 jam sepekan itu? Iya, 2 jam sekian bukan 2 jam tuh teh. 45 menit kan 1 jam pelajaran. Begitu ya, 90 2 menit itu 1,5 jam ya. Salam. Bisa paham apa itu. Makanya jadi banyak sekarang kayak banyak ngeluh gitu. Tapi sedih banget ketika di tahun 2006 itu saya dapati berita di Pontianak, satu sekolah MTSN itu pesta seks di kelas teh. Innalillahi, na'udzubillah. 12 pasang, berarti 24 anak. Itu kan musli sekelas itu. Baru ketahuan sama satpam. Itu kan MTS, diajarin apa ya? Itu kayak mestinya kan nggak gitu ya. Itu intinya yang bagian terus kita bisa apa selalu cuma ngomel doang gitu kan ya. Sedih banget. Ala kulli hal, syukran jazakumullah khair pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa sharing di grup nanti, mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Atau nun pisan teh. Kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Amin. Baik, Ustaz Ruli sudah undur diri. Ini tadi barusan Teh Nina, praktisi pengajar juga di Lampung. Dan beliau ustadzah, cuman nggak mau dipanggil ustadzah beliau. Jadi kalau kita mengacu kepada apa yang kita bahas tadi, mudah-mudahan akan muncul pengajar-pengajar yang betul-betul berjiwa integrasi terhadap din ini bisa dihadirkan dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini dari kita menjadi terpicu dan terpacu untuk kemudian membentuk proses pendidikan atau pembelajaran di keluarga kita menjadi terintegrasi dengan apa yang kita tujukan di dalam hidup beragama kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Billahi wasabil haq akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadilah yang terbaik, lakukan yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا